Pelaku pembunuhan dua bocah asal Bengkulu bernama Abiu, 9, dan Arjuna, 8, remaja berinisial PT, 17, sempat kelabuhi warga dan polisi agar perbuatannya tidak terendus. Pelaku sempat membantu mencari para korban yang dilaporkan hilang dan mengarahkan warga untuk tidak mencari di rumahnya. Diketahui, awal terbongkarnya kasus tewasnya dua bocah warga Kelurahan Kandang bernama Abiu, 9, dan Arjuna, 8, ditemukan tewas dalam karung, diduga dibunuh dengan cara dipiting dan dibenamkan dalam kolam ikan. Kejadian tersebut ternyata terjadi pada 15 April 2025 sekitar pukul 16 WIB seusai kedua korban ketahuan mancing ikan di kolam belakang rumah orang tua pelaku berinisial PT, 17. Mendapati kedua korban memancing di kolam tersebut membuat pelaku PT marah, kemudian langsung mendatangi kedua korban. Pelaku PT kemudian langsung memiting leher korban atas nama Arjuna dengan lengan sebelah kanan dan korban atas nama Abiu pada lengan sebelah kiri. Setelah memiting leher kedua korban, pelaku melompat ke dalam kolam dan membenamkan kedua korban ke dalam kolam. Akibat kejadian tersebut kedua korban tidak bergerak lagi dan diduga meninggal dunia. Kemudian pelaku langsung naik ke atas kolam dengan membawa kedua korban yang sudah meninggal dunia. Mengetahui kedua korban sudah tidak bergerak lagi, pelaku memasukkan jasad korban masing-masing ke dalam karung goni, yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung biasa yang sudah diisi batu pemberat, lalu diikat menggunakan tali. Pelaku kemudian membawa jasad korban atas nama Abiu yang sudah terbungkus karung dengan menggunakan motor metik, ke jembatan Arau Bintang Kelurahan Padang Serai. Setibanya di jembatan Arau Bintang sekitar pukul 18.30 WIB pelaku PT langsung membuang karung berisi jasad Abiu ke sungai di bawah jembatan. Pelaku PT kemudian pulang, dengan niat awal untuk mengangkut jenazah korban Arjuna yang sebelumnya juga telah terbungkus karung. Akan tetapi saat PT tiba di rumah, dia melihat orang tua korban dan warga tampak sudah mulai mencari kedua korban yang sudah tidak pulang padahal hari sudah malam. Khawatir akan ketahuan PT mengurungkan niatnya tersebut, dan sekitar pukul 19 WIB, PT membuang jasad korban Arjuna ke dalam septic tank berbentuk sumur di samping rumahnya. Pelaku juga sempat menaburkan kapur barus di sekitar sumur untuk menutupi bau mayat korban, ungkap Sudarno. Awal terungkapnya kasus ini bermula pada tanggal 20 April 2025 warga menemukan adanya mayat seseorang yang dibungkus dalam karung, dan berisi pemberat batu di dalamnya. Dari temuan mayat tersebut polisi kemudian melakukan penyelidikan dan membuka karung pembungkus mayat yang ditemukan di Muara Jenggalu tersebut. Setelah karung pembungkus mayat dibuka polisi mendapatkan petunjuk karena terdapat nama berinisial IT pada lapisan karung yang membungkus jasad korban. Mendapatkan petunjuk tersebut, tim kemudian langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan alamat atas nama IT tersebut di Kelurahan Kandang. Mendapati alamat tersebut tim gabungan Polresta Bengkulu, Jatan Ras Polda, dan Polsek Kampung Melayu pada Senin, 21 April 2025, malam langsung menuju ke alamat tersebut. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersebut, tim gabungan mendapatkan karung yang serupa dengan karung yang membungkus mayat YG ditemukan di muara Sungai Jenggalu. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan tersebut, pada waktu yang sama tim gabungan mencium aroma tidak sedap dari samping rumah. Setelah melakukan penyisiran di samping rumah, tim menemukan sebuah sumur yang tertutup dan mengeluarkan aroma tidak sedap tersebut. Kemudian tim membuka penutup sumur tersebut dan menemukan karung yang terikat dengan tali dan di sekitar sumur tim gabungan menemukan sendal dan baju. Atas temuan tersebut tim gabungan langsung mengamankan orang yang ada di rumah milik warga berinisial SC tersebut, termasuk terduga pelaku PT. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pelaku PT melakukan aksi pembunuhan terhadap dua korban sendirian, tanpa diketahui orang tuanya. Berdasarkan pengakuan orang tua pelaku, mereka baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya setelah adanya penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah mereka pada Senin, 21 April 2025, malam. Orang tuanya ini jarang di rumah karena orang tuanya ini banyak bekerja di luar. Pada siang hari itu sering tidak di rumah, malam hari kadang pulangnya cukup malam. Saat kejadian itu rumah dalam keadaan kosong, kata Sudarno.